Dari berbagai kasus kemenangan Grayscale, BlackRock, dan juga adanya rumor seputar Bitcoin ETF yang ternyata belum di-approve, sekarang adalah saat yang tepat untuk kita mempelajari tentang apa yang terjadi selama ini seputar Bitcoin ETF dan apa arti penerapannya bagi kripto secara keseluruhan. Halo Kriptosias, balik lagi bersama saya di Crypto Discovery ID dan hari ini kita akan membicarakan tentang ETF. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian terus tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like di video kami dan subscribe. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang aktif di TikTok, kami baru saja mencapai 10.000 followers dan itu semua berkat dukungan para Kriptosias semua selama ini. Terima kasih Kriptosias. Baiklah, sekarang ayo semua cepat merapat dan kita deep dive ke dunia Bitcoin ETF. Saat kita berada di ujung inovasi keuangan, gelombang baru melanda lanskap investasi, yaitu pengenalan Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Sejak didirikan 15 tahun yang lalu, Bitcoin telah berkembang dari sebuah konsep eksperimental menjadi kunci utama ekosistem kripto yang lebih luas. Apa yang mendorong kenaikannya? Kepercayaan universal terhadap kodenya yang tidak dapat diubah. Disinilah energi dunia nyata diubah menjadi aset digital yang khas, yang tertanam kuat dalam ledger publik yang tidak dapat diubah. Namun saat ini keuangan tradisional masih menolak untuk menerima Bitcoin secara langsung. Ini sepertinya disebabkan oleh kompleksitas dalam mengelola, mentransfer, dan bahkan pembelian Bitcoin saja telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi banyak orang. Bayangkan saja, kalau suatu saat Kriptosias kehilangan kunci pribadi kalian atau salah mengirim Bitcoin ke wallet address yang tidak dituju. Kekhawatiran ini ditambah dengan bayangan regulator telah membuat sebagian besar pedagang institusional masih dalam tahap khawatir untuk melibatkan dirinya. Namun ada potensi perubahan di masa depan. Dan jawabannya adalah Bitcoin ETF. Bagi Kriptosias yang mungkin belum begitu tahu, bayangkan saja ETF atau dana yang diperdagangkan di bursa sebagai sekeranjang investasi yang dapat diperdagangkan di bursa saham. Bitcoin ETF Spot pada dasarnya akan membuat Bitcoin tersedia di platform ini. Ini menawarkan jalur yang tidak rumit bagi para investor, terutama mereka yang tidak tertarik mengelola Bitcoin secara langsung. Tanpa ETF, alternatif seperti Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC adalah pilihan yang tepat juga. Namun, sayangnya GBTC memiliki keterbatasan, seperti tidak mengizinkan penukaran secara cepat yang menyebabkan nilai perdagangannya terkadang berayun drastis dari harga Bitcoin sebenarnya. Dengan Bitcoin ETF, lanskap ini akan mengalami perubahan besar. Kita berbicara tentang membuka pintu bagi banyak investor tambahan lainnya, menanamkan legitimasi baru ke dunia kripto. Jadi, seberapa dekat kita dengan momen penting ini? Lebih dekat dari yang kita kira. Pengadilan banding Amerika Serikat telah menunjukkan tanda positif terhadap inisiatif tersebut dan raksasa industri seperti BlackRock telah menyatakan minat mereka. Jika kita melihat secara global, Eropa telah menyambut Bitcoin ETF spot pertamanya dan bahkan Kanada juga telah menyetujui beberapa dana tersebut. Perubahan sedang berlanjut dan orang dalam industri dan analis semakin yakin bahwa Bitcoin ETF Amerika Serikat akan menjadi kenyataan mungkin pada tahun 2024, tepat pada waktunya untuk Bitcoin halving berikutnya. Tapi apa yang membuat dorongan tiba-tiba ini? Ada dua alasan utama yang menonjol. Pertama, di dunia saat ini di mana ada pandangan skeptis terhadap otoritas merajalela, Bitcoin menawarkan kepastian matematis yang meyakinkan. Bitcoin adalah sumber yang terbatas, dibatasi hingga 21 juta. Ketika permintaan melonjak, menjadikannya dapat diakses melalui instrumen seperti ETF menjadi hal yang terpenting. Kemudian ada juga bidang inovasi blockchain. Dengan diperkenalkannya konsep seperti NFT ke dalam blockchain Bitcoin, permintaan meningkat secara eksponensial. Evolusi ini memberikan gambaran masa depan yang menggiurkan di mana Bitcoin tidak hanya hidup berdampingan dengan keuangan tradisional, namun dapat mendefinisikan ulang semuanya. Bayangkan saja Kriptosias, sebuah dunia di mana aset disimpan tidak melalui perantara tetapi dengan cara yang terdesentralisasi sehingga menghasilkan transparansi dan likuiditas yang tak tertandingi. Singkatnya, meskipun Bitcoin sebagai aset merupakan sebuah terobosan, ini hanyalah permulaan. Perubahan dari integrasinya serta inovasi baru akan membentuk masa depan keuangan. Meskipun masih ada perubahan harga fluktuatif yang drastis di pasar kripto, tapi hari demi hari kita terus melihat adanya perkembangan di dalam industri kripto dan kali ini juga dengan ETF, kita bisa melihat pasarnya terbuka bagi para pedagang institusional. Baiklah Kriptosias, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini dan tulis komentar kalian tentang ETF dan masa depan kripto di kolom komen. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow channel kami di YouTube, TikTok, Twitter, dan Telegram juga. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Kriptosias!